Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru pertama kali saya kasih perkuliahan online. Ya mudah-mudahan lancar aja ya. Baik, kesempatan kali ini saya akan membahas uji setelah ANOVA. Nanti bisa dilihat di PowerPoint yang sudah saya upload di Google Classroom. Intinya uji setelah ANOVA ini berkaitan dengan materi yang kemarin, yaitu uji ANOVA. Secara garis besar seperti ini. Nah, minggu kemarin kita punya 3 model, yaitu model A, model B, dan model C. Dari ketiganya ini, setelah kita analisis ANOVA, ada perbedaan. Nah, dari perbedaan ini, tentunya kita harus memutuskan manakah yang lebih baik antara model A, model B, atau model C. Nah, dari kali ini materi setelah ANOVA ini sebenarnya ada beberapa rumus. Sebelum kita menguji ANOVA, nanti akan saya perkenalkan namanya kontras ortogonal. Dari kontras ortogonal ini bisa menggunakan beberapa teori, bisa menggunakan rumus JK dan F, kemudian ada uji Newman-Coles, ada lagi uji Schiff. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uji Schiff saja, karena kalau ketiga ini harus dijelaskan, waktunya saya rasa tidak cukup. Nah, baik, intinya seperti ini. Ada data, model pembelajaran A, model pembelajaran B, model pembelajaran C. Ribet banget ini. Ini kita ada perbedaan, kita akan mengecek manakah yang lebih baik antara model A dengan model B, atau model B dengan model C, atau yang ketiga A dengan C. Nah, untuk awal saya perkenalkan dulu ada yang namanya kontras ortogonal. Kontras ortogonal persamaannya bisa dilihat di sini, yaitu ada CP sama dengan K1P J1, K2P J2, dan seterusnya sampai KNP JN. Nah, 1, 2 sampai N ini banyaknya variabel. Jadi pada kasus kita nanti variabelnya ini ada 3, yaitu diberikan kelas A, diberikan kelas B, diberikan kelas C. Oh, bukan variabel, ralat, perlakuan. N tadi banyaknya perlakuan. Jadi pada kasus ini N banyaknya perlakuan. CP itu banyaknya hipotesis yang akan kita buat. Nah, jadi perlu dicatat, CP itu nanti sebagai identifikasi banyaknya hipotesis yang akan kita buat. P-nya ini, kalau kita buat 3 hipotesis, ya berarti ada 3. Kalau 2 hipotesis, ya ada 2, sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari persamaan ini syaratnya itu adalah K1P, K2P, K3P sampai dengan KNP itu kalau di total ini sebaiknya jumlahnya sama dengan 0. Baik, kita langsung praktek aja ya. Nah, pertama ini modelnya ada 3. Nanti di latihan soal sampean saya suruh untuk ini, mana yang lebih bagus atau cari lebih bagus dari mana ini. Ini salah ketik ini. Manakah yang lebih bagus model A dengan model B? Saya beri contoh yang ini. Nah, berarti ini C1, C2, C3. Nah, bagaimana cara membuat CP-nya? Berarti seperti ini. Kita memisahkan terlebih dahulu model A
sebagai 1, model B kita kasih kode 2, model C kita kasih kode 3. Nah, persamaan ortogonalnya sebagai berikut. Baik, bisa dilihat. Nah, ini kita untuk yang A, model A dengan B, berarti J1 dengan J2 ada isinya, sedangkan J3 kita kosongkan. Nah, C1 itu untuk menyelesaikan model A. Bagaimana persamaan ini terbentuk? Jadi kita akan membandingkan A dengan B. Caranya ya kita isi variabel A-nya 1, B-nya -1, J3-nya 0. Kenapa 0? Karena di sini hanya A dan B. Nah, kemudian kenapa ini 1, yang ini -1? Karena syaratnya tadi ortogonal itu adalah K-nya, K itu adalah koefisien J. K-nya ini kalau dijumlahkan harus 0. Nah, jadi pada proses ini saya milih 1 dan -1. Boleh sampean gunakan setengah, -setengah, boleh. Cuma kalau 1 itu kan mudah. 1 dikalikan bilangan berapapun kan mudah daripada setengah, 100 atau bilangan selain 1. Jadi pada kuncinya boleh 1, boleh -1. Ini merupakan C1. Nah, kalau C2 gimana Pak? Misal untuk menjawab yang latihan yang B, nanti C2 sebagai berikut. Nah, ini akan kita ganti C2, hipotesis yang kedua, ini B lawannya C. Berarti yang 1 itu koefisiennya 0. Nah, misal kita pakai yang J2 -1. J3-nya berapa, Pak? Ya ini harusnya 1. Kenapa? Supaya koefisiennya atau K-nya kalau dijumlahkan hasilnya 0. Tadi prinsipnya mau dibolak-balik boleh, intinya kalau dijumlahkan 0. Nah, kalau yang C, nah ini silakan. Yang jelas yang C ini koefisien J2-nya ini 0. Nah, bisa dipahami dalam membuat persamaan CP saya. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, ketika ini CP sudah, J itu apa, Pak? J itu adalah jumlah nilai. Nah, kalau pada tabel ini J1 yaitu jumlah totalnya yang ini 643. Jumlahnya nilai siswa pada perlakuan ke-1.
ini C2, ini C3. Oke, nanti ke depan akan kita ketahui. Nah, kalau begitu gimana Pak yang ini? Maka kita cari C1 itu berapa nilainya. Nah, caranya sebagai berikut. C1 itu sama dengan ini 1 kali, nah, kita cek di sini. Coba kita kecilkan aja. Nah, berapa itu J1? 643. Ini ya, ditambah. Nah, ini karena plus min jadinya min. Nah, kita langsung aja min, ini min J2. J2-nya itu adalah 783. Saya kurungi ya. 783. Ini 0 kali J3 nggak perlu kita hitung, 0. Nah, berapa nilainya kalau begitu? Nah, ini sama dengan 643 dikurangi 783. Nah, tolong di kalkulator ya. Nah, kalau nggak punya kalkulator bisa pakai HP. Nah, ini saya pakai aplikasi aja biar sampean percaya. Ini ya. Caranya gimana ya? 643 dikurangi 783, enter. Hasilnya sama dengan sama dengan negatif 140. Oke, bisa dipahami penjelasan saya mencari C1, C2 silahkan dicari, C3 silahkan dicari lagi. Nah, baik, kalau sudah kita akan melanjutkan materi. Nah, misal kontras ortogonal kita sudah boleh menggunakan rumus JK, F dan F, Newman-Coase juga boleh, tapi saya menjelaskan model Skiff. Bagaimana cara mencari Skiff? Pertama, susun kontras. Kontras kita susun. Nilai CP kita sudah dapatkan. Nah, kita akan memilih nanti sebagai patokan, yaitu alfanya 0,05. Nanti kita gunakan F tabel. Nah, pertama kita hitung nilai A terlebih dahulu. Nah, ini rumusnya. Copy. Kita tulis di mana itu? Di ini bisa enggak? Taruh di sini. Bisa enggak ini kita paste? Mohon maaf, ini agak loading tergantung. Nah, ini. Nah, misal A sama dengan DKP dikali F tabel. Nah, kita akan cari DKP itu derajat kebebasan perlakuan kali F tabel. F tabelnya saya punya apa enggak ya? Kalau enggak punya kita download dulu. Nah, kita pilih yang ininya 0,05. Nanti bisa di-download terlebih dahulu. Maaf, ditunggu, tergantung amal ibadah. Nah, nanti kita akan mencari yaitu distribusi F. Nah, patokannya yang mana, Pak? Nah, ini harusnya menggunakan ini. Kan awalnya kita punya ini DK perlakuan
Kemudian yang ini pembilang DK perlakuan, yang ke bawah ini menggunakan DK error. Nah, nanti kita cek ke sini 2, kemudian ke bawah 27 sesuai dengan yang ini 27 ini. Jadinya nilainya 3,35. Kebetulan kita sudah dapatkan ini di pertemuan 2 minggu yang lalu. Jadi nanti untuk nilai A ini akan sama. Jadi nilai A kita nanti untuk C1, C2, C3 ini sama. Nah, ini. Nah, kita sudah dapat A-nya ini, kita cari dulu nilai A. Jadi kita cari A sebagai nilai patokan namanya. Baik, kita hitung. Ini sama dengan akarnya, kita copy aja ini. Males ngetik. Nah, paste. Susah banget ya. Nah, paste. DKP kita ganti DK perlakuan di sini. Ini kita kecilkan aja. DK perlakuannya 2 ya. 2 dikali F tabelnya 3,35. Nah, sekarang kita hitung. Aduh, salah. Nah, kita cari di bawah ini. Berapa nilainya ini? Sama dengan akar. Nah, ini akar. Kita hapus dulu ini. 2 kali 3,35. Kita clear ya. Kita clear. 2 kali 3,35 sama dengan akar 6,7. Coba kita akar 6,67 nilainya ini sama dengan 2,588. Kita sederhanakan 2,59. Oke. A ini nanti sebagai patokan ke depan. Nah, setelah kita ketemu nilai A, kita mencari SCP. SCP itu rumusnya adalah SC1 itu sama dengan KTE dikali N1 kali K IP dikuadratkan. Jadi NI kali KIP kuadratkan. Nah, bisa dipahami NI itu apa? Nah, NI kali KIP. Baik, kalau sudah kita mulai. Jadi di SCP ini ada KTE. KTE itu dari mana, Pak? KTE itu dari sini. Nah, dari tabel ANOVA yang data sebelumnya. KTE-nya ini kuadrat tengah error 95,62. Lah, NI itu apa, Pak? Pada kasus tadi, pada kasus yang data yang ada di sini, ini atasnya ini kita kan kasus C1 ya. NI, jadi I-nya ada 1, 2, 3. Pada kesempatan ini kita hanya memakai N1 dan N2. Lah N3 tidak, karena koefisiennya itu 0. Kalau dipakai nanti ya tidak ada gunanya. Tapi ya udah, kita pakai semuanya aja. Jadi NI itu apa? NI itu banyaknya data tiap kelas. Kebetulan model A, B, C pada contoh saya itu banyaknya siswa tiap kelas itu sama. Jadi ini N1, N2 nilai 10,
N3 juga 10, kebetulan sama. Nah, baik, kalau sudah gimana Pak? Ini maksudnya. Maksudnya sebagai berikut. Kita pindah. Nah, ini kita taruh di sini ya. Oke. Nah, ini kita akan merubahnya. Berarti C1 itu sama dengan ini, kita bentar, ini agak saya kecilkan. Baik, ini saya. SC1 sama dengan KTE kali ini. Nah, kita tulis ke bawah. Copy dulu. Nah, ini nah, KTE kita lihat dari sini. Bentar. Gini ya. KTE-nya yang ini 95,62. Jadi KTE 95,62. Nah, terus yang ini itu apa Pak? Maksudnya subjek ini itu sebagai berikut. Sebentar. Benar, ini agak susah ini. Nah, baik, bentuknya kurang lebih sebagai berikut. Ini kita beri kurung. Nah, bentar, salah. Nah, ini kita beri kurung terlebih dahulu. Jadi ini ada N1 kali N1 kali K-nya KIP. KIP pada posisi ini yang ini koefisien J1, nilainya kan 1. Nah, berarti N1 kali 1 kuadrat ya, kurungnya aja lah biar nggak lepas. Ini kita double kurung. Ini ya, tambah. Nah, ini N2. Kalau kita tulis N2. N2. Nah. N2 ini kali min 1. Kok bisa min 1 Pak? Harusnya kan K2P. K2P itu yang ini koefisien dari J2. Jadi K2P itu koefisien dari J2. Nilainya min 1. Terus yang 0, yang terakhir itu sebenarnya ini bentuknya kayak gini. Nah, jadi cuma karena ini 0 kuadrat ya nggak usah kita hitung ya, karena 0 dikali berapapun ini harusnya 3 ya. 0 dikali bilangan berapapun hasilnya juga 0. Jadi tidak usah kita pertimbangkan. Nah, dari sini kita mendapatkan dari sini kita memperoleh nilainya sebagai berikut. Baik, sudah ya. Nah, tinggal kita ganti N1 10, N2 10, N3 juga 10. Ini kita anggap aja gak usah ya. Ini untuk ini kalau disederhanakan
Ya tinggal kita ganti. Ini 10 dikali N2, ini juga 10, ini kita del, hilangkan. Nah, sehingga muncul ini bentuknya ini. Nah, 95,62 kali 10 pangkat 10 kali 1 kuadrat ditambah 10 kali min 1 kuadrat. Nah, kita copy, kita paste bawahnya. Nah, ini kita paste. Dapatkan nilai sebagai berikut. 1 kuadrat kan 1. Nah, betul ya. 1 kali 10 ya 10. Jadi ini kita ganti 10. Nah, ini min 1 kuadrat. Min 1 dikuadratkan kan 1 juga. Nah, berarti 1 kali 10 10. Ini berarti 10 tambah 10 sama dengan berapa? Masuk pakai kalkulator. Ya, hasilnya 20. Jadi sisanya adalah 95,62 dikali 20. Nah, kita del kali 20. Berapa ini nilainya? Aduh, salah. Nah, nilainya sebagai berikut. Aduh. Grogi ini gara-gara ada kamu. Nah, ini. Nah, kita kalkulator. Kita clear 95,62 kali 10 sama enter sama dengan ini. Kita akar, hasilnya 30,922. Jadi nilainya ini sama dengan 30,922. Nah, baik, ketika SC1 sudah ketemu, maka kita bisa menyimpulkan. Nah, cara menyimpulkan ini, jika harga CP lebih besar dari A kali SCP, maka hasil pengujian signifikan. Nah, kita A sudah punya, SCP sudah punya, tapi belum dikalikan. Kita kalikan dulu. Kita kalikan ya. Kita taruh di bawah sini. Sama dengan ini P-nya 1, C1. Nah, kita cek ke atas. A-nya tadi 2,59 dikali SC1 30,922. Nah, berapakah nilainya? Nah, kita kalkulator 2,59 dikali 30,922, hasilnya 80,087 atau 80,88. Nah, baik, kita sudah tahu. Sekarang kita akan membuat conclusion atau kesimpulan. Dari kesimpulannya seperti ini. Kita bandingkan CP dengan A kali SCP. CP-nya berapa tadi? Kita naikkan. CP-nya min 140, tapi kita tidak pakai negatif. Ini kita pakai CP yang positif, berarti 140. Jadi saya tekankan lagi,
pada kesimpulan ini harga CP itu nilai mutlak, artinya senantiasa positif. Jadi 140 dengan 80,88 lebih besar mana? Jawabannya lebih besar 140. Nah, hal itu bisa disimpulkan bahwa model A dengan model B ada perbedaan. Jadi bunyinya ada perbedaan tuh kalau CP lebih besar dari A kali SCP. Berarti 140 lebih besar dari berapa tadi? Ini 80,88. Nah, berarti ada perbedaan. Lalu gimana Pak? A dan B ada perbedaan. Yang bagus yang mana? Dilihat dari tanda di C1. Nah, kalau tandanya negatif itu artinya yang belakang, yang ini kan pada posisi ada positif, ada negatif. Berarti yang bernilai negatif, maksudnya C2 lebih bagus daripada yang positif C1. Jadi disimpulkan dari belakang ini ada perbedaan model A dan model B. Yang bagus adalah model B karena nilai C1-nya negatif, di mana yang negatif tadi diwakili oleh C2. Baik, sementara itu dulu dari saya. Kalau ada yang belum jelas nanti ditanyakan waktu perkuliahan. Ada tugas untuk mengerjakan contoh yang B dan C serta A dan C dengan menggunakan uji sikif. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.